10 juta Walaupun itu mereka menurut saya katakan, terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ya terlalu. ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen. Shalom Alekem, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis ya. Kita akan bahas tentang permualafan. Jadi ada satu mualaf namanya Dance Mumek. Dia bikin-bikin sensasi terus dan kali ini dia mengatakan bahwa dirinya ditawarin 10 juta cuy. Untuk bisa balik lagi ke Kristen. Ya saya sih bingung juga kenapa bisa dihargain semurah itu. Cuman 10 juta. Itu juga 2 bulan kerja udah dapat kan kayak gitu kan. Tapi ya nggak tahu ini cerita bener apa enggak. Soalnya kan nggak ada bukti dan lain-lain. Seandainya dia bisa membuktikan percakapan, rekaman dan lain-lain, ya pasti makin keren kan. Cuman nggak ada. Jangan sampai itu hanya ya akal-akalannya aja. Kita langsung aja dengar videonya supaya lebih jelas ya guys. Juga setelah jadi mualaf, sekalipun belum sebulan, saya sudah diberikan iming-iming. Ada salah satu sahabat saya, seorang yang kaya raya, dia langsung tanya saya, nomor rekening Bapak nomor berapa? Kenapa? Asal kembali Kristen. Ini kebetulan saya bawa ini 10 juta. Sekarang saya transferkan. Tolong masuk Kristen kembali. Ya kira-kira seperti itulah iming-imingnya. Tapi modus kayak gini sebenarnya udah banyak banget mualaf-mualaf itu sampaikan ya. Coba metode ini. Ya mungkin pikirnya supaya lebih keren aja kan. Kalau ditawarin puluhan juta, miliaran dan lain-lain. Seakan-akan kayak dia orang penting dalam Kristen. Padahal Pak dan Cimumek sendiri ini siapa sih yang kenal dia di kalangan Kristen? Terus juga kalau dipikir-pikir apa sumbangsinya sebenarnya untuk gereja dan juga untuk perkembangan terutama kekristenan di Indonesia ini. Kan sebenarnya nggak ada juga kan cuy. Nah itulah kenapa hari ini penting sekali untuk kita bahas coba untuk luruskan. Ya sebelum Pak Dance Mumek ya sebenarnya ada ya ini Ustadz Stephen ini Indra Wibowo ini dia pernah mengatakan bahwa dirinya ditawari 100 M agar tinggalkan Islam. Warganet ragu ya jelas ragu dong 100 miliar cuman supaya dia balik ke Kristen. Persoalannya dampak apa yang diberikan sehingga dia bisa dihargai 100 miliar. Ya sebenarnya kalau menurut saya sih mendingan disumbangkan untuk gereja, bikin gereja ya. Itu udah dapat banyak banget 1 M aja kalau hitung-hitungannya 3 gereja 100 M udah 300 gereja. Ya banyak banget gitu loh. Apalagi sumbangkan ke yayasan-yayasan misi udah banyak banget ketimbang cuma satu orang ini yang bahkan dia aja nggak ada dampak dalam kekristenan. Ya kan nggak ada gunanya. Pak Dance Momek, Pak Stephen Indra Wibowo, ketika mereka sudah pindah agama ke Islam pun ya Kristen sendiri tetap berjalan sebaik itu gitu loh. Jadi nggak ngaruh dan memang benar-benar diragukan 10 juta untuk apa gitu loh untuk diberikan dia. Juga harganya terlalu murah sih sebenarnya untuk supaya dia bisa balik ke dalam Kristen. Dan cerita itu memang benar-benar nggak bisa diverifikasi dan hanya untuk sensasi doang. Lebih lagi dia mengutip satu ayat yang seakan-akan saya nggak mau ya ditawarin segitu karena untuk apa banyak duit tapi kalau saya ujung-ujungnya mati dan dia kutip ayat Alkitab coba lah ini cara berpikirnya orang ini gimana saya bingung. Ya, seperti itu. Ada dalam Bible ya, karena saya masih belum sebulan ya. Saya masih cerdas untuk menghafal Bible itu. Disebutkan di sana, apa gunanya kita memiliki seenturi dunia ini, lalu jiwa kita binasa. Nah, itu perkataan Bible. Ya, Kita memiliki uang banyak, tetapi jiwa kita binasa. Kenapa saya katakan jiwa kita binasa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah tentukan saya harus di muslim, lalu saya kembali. Wah, ini kedurhakaannya itu nyata. Lebih baik saya mengkhianati manusia atau saya dikhianati orang
daripada saya mengkhianati panggilan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa menilai kan? Dia tidak mau mengkhianati Tuhan karena lebih baik punya uang dikit, tidak kaya daripada mati. Dan dikutip dari ayat Alkitab. Nah, yang membingungkan adalah kenapa kok kutip ayat Alkitab untuk membenarkan penolakanmu kembali ke Kristen. Padahal ayat itu nggak berbicara soal itu, justru sebaliknya Pak Mumek. Ya kalau dibilang Anda pendeta zaman dulu, ini pendeta dari mana? Cobalah kita bahas ya. Ya ini adalah ayat yang dikutip oleh Pak Mumek sendiri dalam Matius 16:24 ayat 29. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku ya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Intinya seseorang yang mengikut Yesus ya dia harus berani pikul salib, memikul salib yang artinya setia menerima penderitaan. Dan kemudian karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi konteks ayat ini berbicara mengenai seseorang itu jika dia tak memiliki dunia ini tapi tidak memiliki Yesus Kristus, ya nggak ada gunanya karena dia pasti akan dihukum di neraka. Dia berbicara mengenai barang siapa yang meninggalkan Yesus demi iming-iming dan lain hal, maka dia akan mendapat hukuman. Nah ini sama Pak Mumek dibalik. Seseorang ditawarin untuk jadi Kristen mengikut Yesus, dia bilang, saya nggak mau karena saya ini ngapain punya seharta dunia kalau ujung-ujungnya saya mati. Dibalik guys sama dia. Inilah ciri-ciri antikris, membalik tulisan-tulisan atau perkataan statement dari Yesus. Kalau Yesus bilang barang siapa setia padaku dan barang siapa yang mengkhianati akan dihukum. Barang siapa mengikuti dan setia pasti akan beroleh hidup kekal. Itu perkataan Yesus. Tapi dibalik sama Pak Mumek ini, barang siapa yang meninggalkan Yesus, ya dia pasti akan menerima upahnya. Mereka yang meninggalkan dan mau ikut Yesus, maka dia akan mati. Dibalik sama Pak Mumek. Dan memang ini adalah ciri-ciri penyesat yang kita sendiri tidak boleh mempercayainya. Dan bahaya sekali kalau sudah kayak gitu, dipleset-plesetin ayatnya. Selain itu yang ketiga, Pak Mumek sendiri dia mengatakan bahwa ketika dia sudah saat ini di Islam, dia memperoleh jaminan keselamatan. Dia nggak mau ke Kristen, takut jaminan keselamatannya hilang begitu. Nah ini ayat-ayat yang diputar balik oleh Bapak ini melalui Bible. Padahal dalam Alkitab sendiri dikatakan bagaimana keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti dimaterai oleh Roh Kudus. 10 juta itu Tetap sebagai muslim. ya, 10 juta itu menurut saya terlalu sedikit. Kalau misalnya Tuan Guru ditawari 100 juta gitu, mau kembali ke Kristen? Tidak mau. Karena ya. 100 juta itu tidak sebanding dengan keselamatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau janjikan kepada kita. Kalau 10 miliar Tuan Guru, masih ada sebanding kira-kira? 10 miliar. Berarti saya telah mengkhianati panggilan. Ya. Kita mendapatkan 10 miliar, lalu kita sakit setiap hari ataupun jiwa kita putus. Apa gunanya 10 miliar itu? Masya Allah. Sebaiknya susah menderita seperti sekarang ini tetapi sehat. Ya. Sampai sekarang saya sehat. Terus terang Pak Ustadz, saya tidak pernah sakit. Ya, dari beberapa statementnya itu absurd ya. Aneh dan gak masuk akal. Ya, yang pertama adalah ya dikasih 100 juta ya gak sebanding dengan dirinya. Bahkan 10 miliar juga nggak sebanding dengan dirinya karena di agama yang sekarang ada jaminan keselamatan. Itu yang saya bilang, bagaimana jaminan keselamatan justru di dalam Kristen itu dijamin banget. Coba perhatikan bagian ini. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus
yang dijanjikannya itu dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang dijadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi di sini ada jaminan kekal yang diberikan justru dipastikan oleh Roh Kudus. Jadi kita tidak mudah-mudahan selamat, tapi sudah pasti selamat. Dan ini tentunya tidak sebanding kalau Anda ditawarkan 10 juta kemudian Anda keluar dari Kristen gitu loh Pak. Jadi yang dibalik-balik Pak. Jangan kutip ayat Alkitab kemudian dibalik-balik. Dan yang terakhir dia mengatakan bagaimana 10 juta itu gak sebanding karena percuma dapat 10 miliar, maksudnya 10 miliar tapi sakit-sakitan karena dia di agamanya yang sekarang tidak pernah sakit. Pak, mengenai sakit dan tidak sakit, mau Kristen mau Islam tetap akan mengalami yang namanya sakit dan mati. Coba lihat ustadz-ustadz, banyak yang meninggal. Pendeta-pendeta banyak yang meninggal juga gitu. Jadi kalau alasan Anda tetap di agama Anda karena Anda nggak pernah sakit, tunggu. Nanti kalau sakit saya mau lihat. Apakah Bapak masih punya prinsip seperti itu? Semua manusia pasti akan sakit. Tapi dalam Kristen, dalam pengikut Kristus ada keselamatan yang dipastikan. Pasti. Bukan mudah-mudahan. Oke? Oke, itu aja dari saya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.